hanya suara beliau. Iya, Nah, tetapi apa namanya? Belum terdengar Ibu suaranya. iya, Oh Ramionya iya. udah dibuka itu. Oh, mungkin laptopnya belum istirahat Ibu itu. Ibu Katrina sudah buka mic ini di sini, Iya, tetapi sudah, tidak betul, terdengar. betul. Oh ya sudah, kita tunggu Bu Margarita. Ibu Margarita apakah sudah bergabung? Belum ya? Oh, Bu Katrina nanti di chat ya untuk memotivasi teman-teman ini. Karena suaranya belum terdengar, Ibu. Ya, belum terdengar. Baik. Bapak Ibu apakah sudah bisa rename? Kalau bisa rename, silahkan ditandai seperti beberapa teman, misalnya Herlikia Sinaga Loka 4, gitu kan. Anastasia Sutani Loka 4, gitu. Yang 10 mungkin bisa di-rename. Baik, nanti Bu Katarina support via chat dulu, karena mungkin capek Bu laptopnya. Atau ganti laptop dulu Bu. Kalau kalau ada honor dari STPK ya. Nah, kita doa dulu. Silahkan Pak Immanuel, apakah bisa mimpin doa Pak Immanuel? Bapak kelihatan mirip frater teman saya dulu itu Pak. Jadi Siap, siap, Pak, siap. rapi kali ini. Silahkan Pak. Karena rajin Baik, tuling itu, Pak. baik. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga pada sore hari ini. Bapa, kami akan melanjutkan pikiran kami hari ini. Engkau yang memberkati kami, berkati narasumber kami, agar mereka juga dapat membantu dan menjelaskan apa yang akan kami kerjakan pada hari ini. Berkati kami seluruhnya ya Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Ini doa dan harapan kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Immanuel. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini agenda kita semoga hanya 1 jam ya. Target saya 1 jam saja. Agenda kita itu mau review dulu. LK1 singkat, LK2 juga, baru nanti bisa masuk ke LK3. Gitu ya. Tapi perkenankan saya menjelaskan sebentar. Aduh, ini ya. Oke. Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, LK1, LK2, LK3, itu judulnya apa ya? Ada yang masih ingat? Misalnya saya bertanya kepada Pak Darsono, LK1 judulnya apa? LK2 tentang apa? LK3 tentang apa? Karena LK1 semua sudah mengerjakan. Sejauh saya periksa ya, baik di LK4 maupun kelompok LK10. Pak Darsono, bagaimana? Iya Pak, LK1 itu Pak tentang pembuatan KWSP Pak, analisis kurikulum operasional satuan pendidikan. LK2? LK2 kemarin ya. LK2 tentang saya ingat saya Pak. Oke, LK1 dulu pelan-pelan ya, LK1. Tadi LK1 tentang apa Pak Darsono? LK1 tentang analisis kurikulum operasional satuan pendidikan Pak. Analisis kurikulum. Ya, Kalau Pak. saya bertanya kepada Pak Indra Sarumpait, Bapak sudah mengisi LK1 kok? Sudah mengisi LK1. Bapak sekolahnya di mana Pak? Pak Indra? Di negeri Pak. Di daerah manakah? Di daerah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tapanuli ya. Kira-kira setelah Bapak mengisi LK1 tadi, LK1A, LK1B gitu ya. Ada LK1C kah?
Halo Pak Indra. B. Oke. Itu tujuannya apa Pak? Kenapa Bapak harus mengisi LK1 itu? Itu kan SWOT-nya sekolah, terus berapa JP, nih kan, kok intrakurikuler gitu-gitu. Tujuannya apa kira-kira? Salah tidak berdosa, Pak. Jadi tidak usah takut, tidak usah stres. Jadi kita diskusi saja. Gimana Pak Indra? Tujuannya Pak, menurut Ya. saya mengerjakan ini, saya lebih mengenal Mhm. situasi lingkungan pembelajaran tempat saya mengajar. Mhm. Lalu juga saya juga melihat, saya juga bisa melihat bahwa peluang-peluang Mhm. yang bisa saya buat untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan agama di tempat saya mengajar. Lalu saya juga bisa membuat antisipasi atas ancaman-ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam atas pelajaran pendidikan agama. Saya khususkan untuk selalu pendidikan agama ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Indra. Nah, itu jadi Bapak Ibu yang sudah mengisi kira-kira senada dengan Pak Indra. Saya izin share screen. Tadi itu saya mencoba mencari-cari yang mana ya? Ini mungkin ya. Apa toh? Kenapa kok ketika membuat kurikulum ini harus memetakan ya sekolah saya itu di mana, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Nah, karena kita memang pakai kurikulum merdeka Bapak Ibu. Dan alur perancangan kurikulum ini memang memerdekakan sekolah masing-masing. Dalam hal ini juga peserta didik masing-masing. Jadi kalau peserta yang karakternya di Tapanuli mau dibesarkan dengan cara Jakarta, namanya tidak memerdekakan siswa. Gitu. Demikian juga sebaliknya, siswa Jakarta dengan tipeknya yang sangat tinggi, kemudian dipindah ke pedalaman di mana daerah-daerah di pulau terpencil itu kan ada sekolah juga misalnya. Barat. Ya, misalnya di situ Bu, Ibu di mana misalnya? Yang dia terbiasa dengan tipek canggih, internet yang canggih, lalu dipindah ke daerah yang tanpa internet. Maka tidak pas juga. Maka Bapak Ibu pertama-tama harus ada pemetaan dulu, analisis capaian pembelajaran sesuai dengan apa? Sekolahnya ini, lalu potensi lokal kedaerahan, program sekolah seperti apa, sarana pendukung bagaimana, dipetakan dulu. Lalu karakteristik peserta didik yang ini bagaimana Bapak Ibu ketika kemarin di modul ada yang sharing, ini tidak belajar agama Katolik Pak, masuk kelas saya gitu kan. Ini Bapak Ibunya itu cerai lalu masuk kelas. Jadi karakternya bagaimana? Apakah termasuk karakter siswa yang middle up kognisinya atau middle low? Apakah secara afeksi dia siap menerima pembelajaran dari Bapak Ibu atau belum? Karena masing-masing situasi kondisinya berbeda. Itulah kenapa perlu LK1 dikerjakan, supaya Bapak Ibu tidak hanya masuk mengajar transfer ilmu, bukan. Tapi tahu, oh kondisinya seperti ini, siswa saya seperti ini, atau dalam istilah psikologi rohani itu, Bapak Ibu sungguh mengenal domba-dombanya, dan juga mengenal nih, saya ini di daerah mana. Nah, maka dari situ dirancanglah kurikulum agar profil siswa itu sesuai harapan. Kemarin Bapak Ibu, saya sharing bahwa yang datang ke Bapak Ibu itu anaknya orang, dan mereka invest. Yang sekolah swasta apalagi, mereka itu mengeluarkan biaya untuk sekolah, minimal untuk seragam ya kalau negeri, atau untuk bensin. Jadi mereka berharap tidak hanya investasi uang, waktu juga, energi juga. Mereka datang ke Bapak Ibu supaya pribadinya lebih baik. Secara kognisi jadi pinter, secara psikomotorik lebih terampil, secara afeksi dalam konteks agama, lebih bisa mencintai Tuhan. Harapannya nanti pulang sekolah, gitu ya, lebih paham, oh Yesus itu sahabatku. Pribadiku itu citra Allah. Jadi aku harus menjaga diri nih. Nah, Bapak Ibu membayangkan bahwa tanggung jawab Bapak Ibu ini
dalam kurikulum pendidikan itu tidak mudah. Jadi misalnya Bapak Ibu mengerjakan LK1 atau 2 atau 3 itu hanya copy paste tanpa memahami maknanya, ya kami STP kan merasa bersalah gitu Bapak Ibu. Ya minimal Bapak Ibu bolehlah diskusi atau copy sana, tapi tahu maknanya. Tahu kenapa kok ini saya isi di sini. Oke, saya beri contoh. Misalnya saya share screen, saya minta Bapak Ibu untuk sharing ya. Sebentar. Yang mana ini? Share screen mungkin ya. Aku ya, Mas. Sebentar. Oh, malah awet sing asli saka Mama Teku iki. Aku sing tuku sing tempel gelasan mana. Oke, Bu Yuliatri sudah datang, Bu Yuliatri. Sebentar. Iya, Pak. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi, Bu. Ini juga sudah capek. Selamat Ya, ini pagi. Bu Capek ya, Pak. Yuliatri. Ya, sebentar. Saya berikan sharing yang ini ya. Coba kita cari Bapak Ibu. Oh, sebentar, saya stop dulu ini. Atau sebentar Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ada yang mau sharing LK1 gitu? Dari siapa? Yang sharing nilainya saya tambah. Loh, yeah. Ada nggak yang mau sharing? Kalau udah dinilai gimana? Mau tambah ulang? Bisa. Kalau saya bisa. Pak Musli, Pak. Bu Krisna itu, Bu Krisna Pak. dulu. Silahkan Bu Krisna, baru Pak Musli ya. Ya, siap. Bu Krisna dari Loka 4 ya. Loka 4 berarti nanti Ibu Katarina menambah via chat atau Bu Katarina bisa on mic? Oh, masih belum Ibu. Itu laptopnya harus istirahat Ibu berarti. Itu belum terdengar. Belum terdengar. Bu Krisna silahkan share screen. Iya, belum Ya, terdengar boleh, Ibu. Karya 1. Bagaimana Bu Krisna? Bisa? Nah, Oke. betul ya. Sebentar. Oke. Saya mencoba bahwa Bu Krisna, oke, dari kekuatan kelemahan ini ya, karakteristik ini. Kira-kira Bu Isna mau menempatkan pendidikan agama Katolik ini seperti apa di SDN Dorong ini? Secara singkat dulu. Oh, monggo Bu Katarina Abrita. Ini dulu. Silahkan Ibu Krisna. Ya, baik, Pak. SDN Dorong itu terletak di pinggir kabupaten, tetapi sudah masuk dalam lingkungan pedesaan, di mana kami juga adalah salah satu sekolah penggerak, bukan salah satu-satunya sekolah penggerak untuk tingkat dasar di Kabupaten Barito Timur. Nah, kalau dalam penempatan pendidikan agama Katolik di SDN Dorong ini, kalau dilihat dari siswanya, memang kami minoritas, Pak, karena dari satu kelas itu paling banyak ada 6 siswa. Selain itu ada 2, ada 3, bahkan ada 1 orang dalam satu kelas. Nah, lalu kalau dilihat juga dari kemampuan peserta didik, dalam literasi dan numerasi masih cukup bagus ya di sekolah kami. Lalu kekuatan di sekolah ini karena kami sudah melakukan penerapan kurikulum merdeka khususnya untuk kelas 1 dan kelas 4. Lalu dan juga sekolah ini merupakan sekolah penggerak, maka kami juga memiliki kekuatan untuk menjadikan sekolah kami sebagai sekolah yang bisa diteladani untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar, khususnya Pak. Itu mungkin dari saya. Kalau misalnya ke bawah Bu, ke bawah. Jadi Ya, ke saya bawah. memahami ini kekuatannya terutama masih satu-satunya sekolah penggerak, ya, artinya sudah menjalankan
kurikulum Merdeka. Selama berapa lama, Bu, sudah dijalankan? Baru tahun pertama, Pak. Oke, ke bawah dulu. Pemetaannya itu dulu ya, ke bawah, ke bawah. Apakah ada istilah seperti tujuan pembelajaran atau wah ini lengkap ya. Oke. Kita lihat dulu. Yang LK1B berarti ya kira-kira. Stop. Baik, ini jadi di capaian pembelajarannya adalah mengenal diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang dan mampu melakukan kebaikan. Lalu dijelaskan, oh ini belum ada kedalaman dan keluasan ya. Nanti kedalaman dan keluasan akan ada di LK selanjutnya. LK2. Ya. LK2, Bagaimana? Pak. Hah? Ya. Tapi di sini, karena di sini sebenarnya, nanti saya berharap di LK berikutnya ya. Karena ini sekolah penggerak, maka harusnya lebih hot ya. Harusnya. Tapi oke, nanti kita bahas nanti. Apa yang benar, maka harusnya nilainya bagus ini. Tapi saya tambah. Karena Ibu Krisna itu sudah melakukan JP-nya di sini. Kenapa di bulan Juli hanya 3 JP, Bu? Apakah hanya 1 minggu efektif atau bagaimana? Ya, Pak. Karena di bulan Juli itu kan ada pengenalan lingkungan di sana. Jadi saya mengambilnya minggu efektifnya hanya 1 minggu. Oh, di bulan di minggu terakhir bulan Juli kira-kira begitu ya. Oke. Ya. Lalu di Agustus itu berarti tema yang B ya kira-kira, membedakan perbuatan baik dan buruk ya, Bu ya. Itu 3 JP. Ya, Pak. Minggu pertama Agustus bayangan saya begitu ya. Ya, Pak, betul. Oke. Capaiannya apa kira-kira di tema B ini? Tema B, ya. Capaiannya ya dari materi saya mampu membedakan perbuatan baik. Apakah sudah ada asesmennya nanti ke LK4? Ini sambil nyicil LK4 dan 5 ya Bapak Ibu ya. Apakah ada asesmen untuk mengukur bahwa siswa itu bisa membedakan perbuatan baik dan buruk? Ya, kalau kami di sekolah penggerak ada asesmen awal, Pak, untuk siswa. Biasanya seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan. Tapi kalau ada asesmen, harusnya nanti LK4 juga aman. Terima kasih, Ibu Krisna. Silahkan didata di grup ya. Presentasi Ibu Krisna gitu. Sebentar, saya... Jadi Ibu Krisna dari situ silahkan tutup dulu. Sebentar. Ibu Krisna, Bapak Ibu, dari Ibu Katarina, apakah bisa memberi pertanyaan atau masukan atau bagaimana? Bentar Pak, kedengaran ya? Nah, ini baru kedengaran, Bu. Ya, saya double nih pakai HP. Siap. Ya, terima kasih Bu. Cuma saya tadi yang pembagian tugas tadi yang di bulan Agustus, biasanya bulan Agustus itu kan banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka 17 Agustus itu. Apakah itu dalam pembagian seperti itu nanti bisa dilaksanakan di bulan Agustus terutama ya? Biasanya nanti efektifnya itu cuma 2 minggu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Coba diperhatikan kembali. Baik, Bu. Terima kasih atas masukannya. Ya, maka itu realistis ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita bisa perpanjang tapi waktunya ya. Jadi Bu Krisna ini mulai jelas bahwa perlu ada JP-JP. Sebenarnya setelah dipetakan, lalu kita tahu, oh siswa kita mau dibawa ke sana nih. Nah, itu dibagi dalam JP-JP pertemuan. Tadi misalnya ada masukan untuk Bu Krisna, loh Agustus kan tidak bisa Bu, 8 JP atau berapa, 6 plus berapa tadi. Nah, nanti kan itu nanti bisa dirapatkan lagi. Kira-kira begitu, tapi terima kasih Bu Krisna. Bu Krisna isi di grup ya. Sekarang dari SMP, apakah ada yang dari SMP? Pak Musli SMP atau SD, Pak? SMP. Bagaimana Pak Musli mau sharing? Ya, saya coba dulu Pak ya. Silakan. Oke. LK1 dulu ya Bapak Ibu. Supaya
urutan cara berpikirnya kita pelan-pelan bisa. Karena ada yang Bapak Ibu yang mengirim tanpa JP, hanya centang-centang begitu. Kami yang koreksi susah. Wah, gimana ini? Coba kita lihat Pak Musli ya. Udah masuk belum, Pak? Saya sudah masuk ruangan, Pak, cuma belum melihat pekerjaannya Bapak. Ah, Nah, iya. ini baru. Oke. Oke, Pinoh ya Pak ya? Iya, Malawi. Oke, secara singkat Bapak coba petakan bagaimana toh keadaan SMP Negeri 1 Pinoh Selatan. Lalu untuk PAK mau dibawa ke arah mana siswa-siswanya tadi? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu kalau memang ini nanti bisa beri masukan lah kalau walaupun ini sudah dinilai. SMP Negeri 1 Pinoh Selatan, kebetulan saya bertugas di situ baru 1 tahun lebih lah ini berjalan ke semester karena baru diangkat juga di situ. Jadi SMP 1 Pinoh Selatan ini boleh dikatakan agak jauh dari kabupaten kota, Pak. Jadi dari Nangapinoh ke tempat sekolah ini kurang lebih 40 km. Jadi 1 jam perjalanan. Saya bolak-balik dari Pinoh. Itu di sana juga sekolahannya dekat dengan perkampungan. Jadi ada 3 desa di sana. Jadi siswanya cukup banyak. Jumlah siswa tahun ini 179 orang. Hanya untuk siswa Katolik keseluruhannya dari 6 rombel itu hanya 21 siswa. Jadi termasuk sedikit ya. Kemudian siswanya ini secara keagamaan bervariasi ya, Katolik, Kristen dan Islam. Yang lebih banyak Kristen di situ. Ya. Sukunya juga ada yang Dayak, Melayu, Jawa juga tergabung di situ. Nah, jadi gurunya yang Katolik hanya 2 orang di situ, jadi terbatas. Ya. Saya dengan 1 guru yang Katolik, yang lainnya Kristen dan Islam. Jadi secara geografis kami ini termasuk di pinggiran, Pak. Jadi akses kami ini termasuk sebenarnya sekolah penggerak. Ini termasuk sekolah penggerak ya dari tahun 2022. Nah, karena ini sekolah penggerak sebenarnya secara fasilitas sarana-prasarana sebenarnya sudah memadai. Tetapi secara kenyataannya belum maksimal. Misalnya lampu kami hanya nyalanya pada malam hari. Jadi siang harinya tidak ada. Kemudian jaringan internet kalau tidak menggunakan WiFi prabayar tidak bisa. Jadi itu kesulitan kami di sana. Nah, kemudian secara tenaga pendidikan sudah memadai karena guru pegawainya kalau tidak salah 9, kami 9 di situ. Tenaga pendidiknya. Untuk berapa siswa, Pak? 179, Pak. Oke. 179 itu siswanya. Lalu berkaitan dengan siswa Katolik, jadi memang karena situasi setiap kelasnya itu sedikit untuk Katoliknya, misalnya kelas 1A hanya 3 orang, 1B 3 orang, begitu juga di jenjang berikutnya. Paling banyaklah 1 kelas itu 4 orang, Bapak Ibu. Jadi karena situasi ini, ya mau tidak mau saya juga mengaktifkan siswa melalui pembelajaran, kegiatan-kegiatan di sekolah, dan juga saya aktifkan juga anak-anak untuk kegiatan di gereja di luar sekolah. Jadi itu salah satu cara saya untuk memotivasi anak-anak supaya siswa Katolik ini sungguh-sungguh mendapat bimbingan baik dari guru sebagai saya di sekolah, guru agama, dan juga orang tua di rumah. Saya kira begitu gambaran dari saya, Pak. Kita ke LK 1B, Pak, coba. LK 1B. Oh ya, baik, Pak. Jadi saya membayangkan meskipun jauh dari kabupaten, tetapi sudah sekolah penggerak. Oke, lalu ya kita bisa bicara. Oke, stop dulu, Pak. Ya. Kita bisa bicara sebenarnya arahnya kemana. Misalnya ya, sekolah di Semarang ya, yang sekarang cukup populer
Bahkan kemarin dikunjungi Menteri Pemberdayaan Perempuan, itu sekolah yang dihutankan. Jadi di Jawa itu kan sekolahnya semua gedung-gedung, Pak. Ini Iya, ada iya. satu sekolah yang jadi karena tidak ada hutan, dia berdiri di tengah hutan, lalu itu bagian dari hutan itu bagian dari cara pembelajaran sekolah. Itu cukup populer. Jadi ternyata sekolah di kampung itu dikampungkan sekalian gitu. Bahkan tidak pakai mic. Mereka mendesain kelas itu seperti rumah di Papua itu, Pak. Oh. Tapi apa namanya? Sistem gema yang harmonis. Jadi ketika guru ngomong itu sudah keras. Lalu anak-anak juga diajari berkebun. Jadi karena itu jauh dari kota. Jadi ternyata mah ada sekolah di Jawa yang dijauhkan dari kota supaya jadi semacam sekolah alam. Di Jogja mungkin guru-guru Pamong juga paham. Dulu saya sempat studi banding di sekolah Mangunan. Banyak karena misalnya di sana kan visinya untuk orang-orang yang membangun siswa di sekolah miskin misalnya, Pak, di tempat yang miskin. Itu lemari es bekas itu jadi lemari buku. Kursi-kursi itu jadi jendela. Jadi mereka memakai daur ulang untuk barang-barang daur ulang untuk memaksimalkan potensi sekolah. Dan sekarang jadi sekolah favorit SD Mangunan. Sekarang kita coba ke siswa tadi dibawa kemana gitu. Tadi sudah dijelaskan. Oh, sebentar. Ada yang 2 gadget. Juli 6 JP, Agustus 6 plus 3 JP tadi sudah diberi apa namanya masukan sebenarnya oleh Ibu Katarina. September 6 dan 3 JP, cuma di sini belum sangat jelas. Ini Pak, apa namanya sub-sub temanya itu yang elemen ini, apa elemen? Iya Pak, betul Pak. Itu ya. Nah, itu. Oke. Tapi bahwa ini sudah ada rencana 6 JP, 6 JP, 6 JP ini, oke. Oh, ini kalau semuanya 6 JP ya? Iya Pak, ini di Juli itu kan masuknya kan biasanya pertengahan Pak. Nah, jadi kita ambil minggu ketiga dan keempat. Itu bayangan saya kemarin. Agustus juga mengingat ya kegiatan-kegiatan Agustus itu kan, nah, maka efektifnya juga 2 minggu gitu. Nah, September ini mungkin juga perlu masukan juga, hanya saya buat 6 ini. Ya. Oke, intinya Bapak tahu bahwa di pendidikan agama Katolik itu ada elemen-elemen yang perlu diterjemahkan dalam bulan Juli, Agustus, September. Ya, nanti Pak. Capaiannya apa nih? Capaiannya apa nih gitu ya Pak ya? Yang saya sebenarnya sangat senang itu pemanfaatkan lahan kosong untuk budidaya sayur. Saya membayangkan kalau memang nakku, tenang dulu di situ nakku. Ya. Kami untuk P5 Pak, ini untuk pengembangan yang kami manfaatkan Pak. Ya, itu kan sebenarnya bagus juga gitu loh Pak. Ya. Di teman saya sebelah itu mengembangkan budidaya maggot. Jadi belatung itu, Pak. Oh, iya. Belatung itu kan juga hanya tinggal di apa kayu busuk atau apa, dan itu menjadi pakan burung karena di sekolah itu dekatnya itu banyak pemelihara burung dan dilombakan. Dan ternyata menjadi sumber pemasukan bagi siswa yang aktif di situ. Tapi ini SMP mana gitu di seberang Semarang sana. Tapi saya mendengar. Jadi kalau memang ada kreativitas di kokurikuler yang terkait dengan pengembangan karakter, ya, kenapa tidak? Itu oke. Jadi Bapak Ibu mulai paham arahnya kenapa LK1 dikerjakan. Jadi supaya Bapak Ibu juga tidak hanya ini loh bahan dari Bapak Monsinyur atau dari KWI atau dari Komkat, silahkan kamu makan, nggak gitu. Ada pengembangan karakter sesuai dengan profil sekolah. Silahkan Ibu Yuliatri kalau ada masukan. Ibu Yuliatri apakah masih hadir? Iya, halo Pak, tadi masih unmute. Silakan. Iya, Pak Musli, selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya, Pak Musli, saya mau tanya nih, internetnya dulu ya. Yang pertama, di daerah Bapak itu tadi istilahnya kurang gitu ya, Pak ya? Memang tidak ada, Bu, sebenarnya. Tapi karena dipaksakan harus menggunakan jaringan apa namanya itu?
yang sistem prabayar, Bu. Oh, jadi data Pakai pribadi antena. gitu ya? Iya, pakai antena. Data pribadi Oke. juga enggak ada. Oh gitu. Berarti Nah, pembelajarannya manual ya, Pak? iya, manual, Bu. Tapi kalau Oke. ada misalnya kegiatan ini, kami menggunakan internet juga, yang misalnya ulangan, kami biasa Iya. menggunakan. Oh gitu, Sudah bisa pakai. disesuaikan. Oke, berarti tidak begitu terlalu ketinggalan gitu Iya, ya, Pak tidak. ya, untuk Masih bisa. oke. Jadi kalau pembelajaran sesekali juga menggunakan media gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Hanya saya Oke, belum baik, maksimal, baik. Bu. Iya, nggak apa-apa, Pak, sambil jalan ya, Pak ya. Siap, Bu. Semoga nanti internetnya di situ bisa lancar ya, Pak ya. Iya. Sehingga anak-anak itu lebih apa ya, lebih dimudahkan dalam proses penerimaan pembelajarannya ya. Siap, Bu. Oke, Pak. Kemudian ini apa kegiatannya yang intrakurikuler, ada kokurikuler, ada pramuka. Ini Bapak pembina pramuka juga ya? Iya, Bu. Oh, gitu. Kalau menurut saya ini ekstra yang pramuka perlu enggak dimasukkan di dalam apa di sini program di sini? Di ekstrakurikuler. Iya, ini kan menurut saya nggak usah dimasukkan ya Pak ya. Oh iya ya. Menurut saya karena di sini kan kita membahas khusus tentang pendidikan pelajaran Katolik ya Pak ya. Iya ya Bu, iya Bu. Ya, Jadi oke. kira-kira Bu untuk masukkan di sini? Oke, Ekstra? jadi ekstra menurut saya enggak usah saja. Oh gitu, ya Gitu ya. ya. Baik, baik. Terus untuk pembagian jam pelajaran ini Agustus hanya 6 ya. Ya. Agustus itu karena mungkin ada 17-an, untuk Juli itu efektif 3 ya Pak ya, untuk Juli itu hanya 3 JP. Iya ya. Karena yang 3 JP ini kan total 6. Yang 3 JP berikutnya kan biasanya dipakai untuk MPLS gitu ya. Iya betul betul. Iya. Tapi ini Bu Oke. mungkin mau tanya, karena kalau udah kurmer ini kan biasanya satu itu hanya 2 jam Bu. Bagaimana ini? Ini saya buat 3 nih. 2 jam, tapi yang 1 jam kan untuk P5 ya Pak Oh ya? ya betul, P5. Ya. Iya, ada enggak Pak di P5 jalan? Jalan Bu. Saya kebetulan Oke. kerja untuk koordinator P5-nya. Oke, baik. Berarti tetap secara tertulis kurikulum itu berarti 3 JP Pak ya? Ya, Yang siap Bu. 2 untuk pembelajaran, yang 1 untuk P5 gitu ya Pak ya? Oh siap Bu. Berarti sistemnya tidak blok ya Pak untuk P5-nya ya? Maksudnya Bu, kami biasanya hari Sabtu khusus untuk P5. Iya, berarti tidak blok ya Pak ya? Iya, Kalau iya, blok iya. itu bisa dijadikan 1 untuk semua mapel begitu. Oh, enggak. Oke Pak, sementara masukan saya seperti itu. Semangat ya Pak ya, meskipun Baik. di daerah Terima kasih. agak jauh dari kota, namun tetap semangat untuk pembelajarannya anak-anak ya. Gitu Pak, Tuhan memberkati. Siap, terima kasih. Terima kasih Iya. Pak Musli. Baik, terima kasih Pak. Bu Yuliatri. Bisa Iya, Pak. stop share screen, silakan. Pak Musli bisa stop share screen? Sebentar Pak ya. Oh ya, ini penting juga. Nanti atau saya bantu. Boleh Pak. Coba Pak Musli, ini sudah. Sudah. Ini penting loh nanti ya, Iya, bukan iya, sekarang, di masa depan ini. Siap Pak. Penting. Baik, dari teman-teman dulu untuk LK1. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke LK2, Bapak Ibu. Nanti silakan kalau ada yang presentasi. Saya Pak Greg. Silakan Pak Hari Purnomo. Berkaitan dengan pembagian jam itu Pak, untuk yang intrakurikuler dengan kokurikuler, itu apakah langsung nanti di intranya itu 2 jam, kemudian kokurikulernya 1 jam, itu atau bagaimana Pak ya? Karena untuk mapel agama ini kan 3 jam. Lalu di kurikulum merdeka kan di bagian ada intra, ada ko itu ya. Jadi di intranya jadi 2, ko-nya jadi 1 gitu Kak Pak? Nah, ini yang lebih kompeten Ibu Katarina
dan Ibu Yuliatri, mungkin dengan konteks yang berbeda-beda, bisa menjawab. Pertanyaan Pak Hari ini juga mungkin akan berlaku untuk SD juga ya. Tapi karena Pak Hari Purnomo dari SMP, apakah Bu Yuliatri dulu? Apakah bisa? Iya, Pak. Silakan. Oke, kalau di tempat kami itu tergantung ya Pak sistem yang digunakan. Ada yang sistem blok, ada yang sistem seperti pembelajaran biasa begitu. Jadi dibuat setiap hari Senin misalnya atau setiap hari Rabu gitu. Itu sesuai dengan sekolah masing-masing atau diserahkan ke sekolah masing-masing. Tapi secara keseluruhan 3 jam pelajaran per minggu begitu. Kalau Baik. sistem blok, ya kalau sistem itu misalnya begini, itu kalau tidak salah ada hitungannya ya dalam 1 semester itu ada. Nah, arti dalam kalau blok 2 minggu mungkin tergantung dari apa yang diambil dulu P5-nya yang apa ini, aduh lupa saya, yang tema-temanya gitu ya. Misalnya Tema-temanya P5 apa gitu ya. dalam jangka yang ya itu ya misalnya begitu dengan tema misalnya itu mengambil tema apa Indonesia berbagai suku misalnya, nah dengan lalu dengan dapat itu. Putus-putus, Iya. Pak. Iya Ibu, tapi nanti dilengkapi oleh Bu Katarina. Ya, tapi intinya itu Pak. Iya. Jadi Oke, tergantung jadi begitu masing-masing Bapak. sekolah. Iya. Ya, dan itu ada aturannya Bu Yuliatri. Iya, Ya. betul. Silahkan lihat aturan Iya, dan betul. silahkan Iya. dirapatkan di sekolah bagaimana sebaiknya mengaplikasikan SOP dari pemerintah ini gitu. Kira-kira begitu. Kalau Bu Iya, Katarina betul, bagaimana Bu? Konteks SD. Silahkan Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Kalau di SD itu hampir sama dengan SMP ataupun SMA. P5 itu kan dalam 1 tahun itu ada berapa jam gitu ya. Dalam 1 semester ada berapa jam, itu kita bagi. Terus kemudian di setiap, misalnya kalau di tempat saya setiap hari Sabtu itu mengadakan P5 untuk kelas yang sudah kurikulum 13. Dan nanti di sekitar 2 bulanan kita seperti apa itu namanya panen itu loh, panen dari hasil dari P5 yang sudah dibuat selama 1 bulan atau 2 bulan, nanti panen raya misalnya tentang sampah lah, hasilnya apa sampah itu kita pamerkan, misalnya tentang makanan budaya lokal misalnya gitu ya, kita nanti pamerkan apa yang sudah kita jalani selama 1 bulan 21 sampai 2 bulan biasanya begitu. Jadi 1 semester itu ada panen 2 kali. Jadi 1 tahun itu ada 4. Biasanya PJBL Bu ya. Jadi ada proyek Ya. tertentu yang di. Ya betul Pak. Di proyek apa misalnya yang, tapi kita rapat dulu dengan sekolah, kita mau menekankan apa. Misalnya budaya lokal atau tentang kemandirian dan sebagainya. Itu nanti kita pilih salah satu di semester ini, kemudian semester berikutnya kita pilih apa gitu. Jadi kita bersama-sama dalam 1 tim, biasanya nggak berdiri sendiri-sendiri. Begitu Pak. Terima kasih Bu Katarina. Jadi semakin jelas Bapak Ibu kenapa perlu ada analisis atau SWOT terhadap sekolah, profiling sekolah, profiling siswa, supaya nanti hasil akhirnya itu karakter peserta didik baik maupun melalui PAK maupun P5 yang dimasukkan dalam intrakurikuler maupun kurikuler bisa membuat karakter peserta didik itu lebih matang begitu, lebih sesuai harapan ya. Kita ke LK2 ya Bapak Ibu ya. LK2. Ada yang mau mencoba sharing begitu? Kalau dari biasa nilainya saya tambah Bapak Ibu yang sharing ya. Loh, ini belum mencatat ya. Di SD Loka 4 tadi siapa yang presentasi? SMP belum catat juga. Pak Musli di grup nanti mencatat ya Pak Musli ya. Mengingatkan saya supaya ditambah nilainya. Yang tadinya 90 jadi 115 Pak Musli. Nanti di
Nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Loh, nggak ada yang sharing bagaimana ini? Aduh, padahal ini semakin seru loh. Baik, kalau tidak ada yang sharing, kita tutup Bapak Ibu. Oh, ini Bu Anastasia langsung sharing. Silakan Bu Anastasia. Dari, Saya belajar ya Pak ya. oh ya, kita semua juga belajar Bu. Sering yang lokal juga. LK2 ya, Bapak Ibu. Iya, bentar dulu. Ini mulai mengerucut ke hal yang agak sedikit sulit ya nanti ya. Tapi kita perlu memahami LK2 dulu, Bapak Ibu. Jadi yang tadi siswa di Tapanuli, semoga menjadi siswa yang lebih menjaga budaya lokal juga di Tapanuli, gitu ya. Dengan kurikulum yang sesuai dengan daerah Tapanuli. Yang Kalimantan juga demikian. Sebenarnya dalam suatu diskusi dengan beberapa guru-guru teologi itu, mereka tuh membayangkan kalau Bapak Ibu itu juga bisa mereproduksi cerita-cerita daerah itu di buku PAK Bapak Ibu. Nah, tapi itu mungkin perlu proses lagi ya, karena tidak semua teologi lokal itu sesuai dengan gereja. Tapi banyak yang sesuai sebenarnya. Baik, silakan Bu Anastasia. Saya akan bertanya saja Bu ya. Oh iya ya. Di rasionalitas mata pelajaran PAK, ini Ibu mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa pendidikan dasar yang sebenarnya untuk anak-anak agama itu tergantung dari keluarga dulu. Setelah keluarga menanamkan pendidikan iman kepada anak, baru mereka mempercayakannya kepada sekolah. Jadi sekolah juga bertanggung jawab untuk mendidik iman anak-anak kita. Oke, jadi dalam logika ini saya membayangkan dalam cara pengajaran Ibu atau materi ajar yang diajarkan Ibu itu mengaitkan antara kehidupan keluarga, kehidupan rohani keluarga, dan juga pembelajaran agama di sekolah ya. Jadi saya membayangkan harusnya ada tugas-tugas yang mengaitkan keduanya. Misalnya ada silahkan doa bareng Bapak Ibumu gitu ya. Iya, kira-kira selalu ada saya kasih tugas. Biasanya saya suruh anak-anak ajak orang tuanya misalnya sembahyang hari Minggu ke gereja. Lalu misalnya mereka saya kasih tugas untuk tugas sederhana melaporkan diri beribadah ke gereja setiap hari Minggu, laporkan ke saya itu. Jadi keluarga itu dimasukkan dalam proses pembangunan iman anak ya Bu ya? Iya, iya. Next, tujuan mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Ini kalau misalnya kita ringkas dalam ABCD misalnya, sebelum kita ke bawah-bawah Bu ya, ini sharing aja. ABCD, audiensnya jelas siswa ya, dan sebenarnya Ibu melibatkan juga keluarga. Gitu ya. Siswa, audiensnya siswa dan juga ada keluarga nanti. Behavior-nya Ibu di sini memiliki pengetahuan dan keterampilan membangun hidup beriman, menjadi manusia yang baik lah ya. Jadi secara kognitif, pengetahuan seperti apa Bu kira-kira? Kalau pengetahuan seperti apa yang mau ditujukan dalam pembelajaran ini? Kalau selama ini yang saya pengetahuan yang saya tanamkan kepada anak-anak itu ya seperti pertama sikap-sikap yang baik. Lalu pengetahuannya mereka mengetahui nilai-nilai Kristiani yang bisa diterapkan di dalam keluarga. Kalau keterampilannya? Keterampilannya mereka bisa mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi itu secara hormat, hikmat, dan santun. Itu keterampilan. Oke. Jadi conditions ini tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di kegiatan kegerejaan ya. Ada perayaan Ekaristi tadi misalnya. Kalau psikomotorik jelas ya. Kalau tadi sudah bisa menghayati Ekaristi, maka itu jelas. Degree. Degree ini kira-kira Ibu mau membawa misalnya keluasan dulu atau kedalaman dulu ya? Keluasan dulu aja. Materinya itu seluas apa? Apakah hanya buku paket?
atau buku paket plus kitab suci, atau lebih luas lagi, buku paket, kitab suci, tambah apa lagi gitu, kira-kira Bu? Saya selalu menggunakan buku paket, kitab suci, dan pengalaman hidup anak serta konten media-media yang menunjang dalam pembelajaran tersebut, Pak. Oke, itu ya. Lalu kalau kita bicara kedalaman, taksonomi misalnya. Taksonomi kognitif dulu. Ibu Ya. mau HOTS, karena ini kan SD Bu ya. Iya. Atau LOTS. Sekarang ini saya masih LOTS. Maunya sih setelah ini saya bisa mengajak anak-anak itu HOTS. Oke, nanti kita bicarakan tuh. Nah, Sekarang misalnya di level afektif, Ibu mau afektif yang middle low atau afektif yang middle up? afektif sikap mereka itu Ya, gimana? misalnya menghargai atau mungkin sikap afektif yang rendah itu mematuhi gitu. Mereka sih ditanamkan supaya lebih menghargai diri mereka sendiri, sesama, serta menghargai lingkungan mereka yang ada di sekitarnya. Oke, jadi afektifnya yang agak tinggi Bu ya, kira-kira begitu ya. Keterampilan, apakah Ibu melihat situasi ini masih keterampilan yang taksonominya rendah atau keterampilan yang taksonominya tinggi? Misalnya keterampilannya, misalnya kalau ya aktif gitu dalam kelas atau hanya ya masuk kelas lalu diem. Masih diem, Pak. Oh, masih belum berani psikomotorik ya? Iya. Yang aktif gitu, yang apa ya unggul gitu belum Bu ya? Belum. Anak-anak masih mencoba. pasif dalam KBM itu, masih kurang mau bertanya gitu. Ya, maka di sini menjawab LK2B ya. Jadi sudah dikenalkan ada keluasan dan kedalaman. Hanya untuk LK2B itu KKO-nya Bu, kalau dari saya ya. Memahami itu bukan KKO yang spesifik gitu. Jadi memahami itu ada level yang mana? Apakah meniru, apakah menjelaskan ulang atau mengidentifikasi gitu-gitu. Memahami itu belum masuk KKO di taksonomi kognitif. Lalu bisa ditambah sih, selain memahami itu juga ada taksonomi yang afektif. Nah, kalau dari saya masukannya cuma ini, Bu. Jadi, apakah kedalaman itu pakai yang tadi, mau yang taksonomi yang high, middle up, atau middle low? Baik yang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Ibu bisa cari di internet. Taksonomi kognitif gitu. Taksonomi afektif. Oke. Keluasan itu kalau sejauh saya, ini misalnya kisah Yusuf, Musa, Yosua. Kalau saya lebih ke referensinya apa gitu. Kan kisah Yusuf versi, mohon maaf, Kristen Protestan juga ada gitu. Kisah Yusuf versi Islam juga ada kan gitu. Tapi referensinya yang mana supaya keluasannya itu bisa lebih jelas gitu. Dan semoga tidak terlalu luas sehingga tidak nilofsat imprimatur gitu. Kan kita juga ini Bu, seluas-luasnya kita mengajarkan ya tetap ada dalam ajaran gereja Katolik gitu loh, maksudnya begitu. Ya itu saja, tetapi nilai aman ya. Intinya kalau Ibu sudah paham, oke, ya. Hanya tentu saja kalau dari saya koreksinya di LK2B belum ada KKU, lalu keluasan juga belum sangat jelas. Iya. Terima kasih Ibu Anastasia. Apakah Ibu Katarina ada masukan? Silahkan. Ya Pak, kemarin tuh saya membuka tugas dari mahasiswa semuanya. Rata-rata yang kedalaman dan keluasan itu hanya mencontoh yang sudah dicontohkan oleh Bu Irin. Padahal maksudnya kan disuruh mengembangkan sendiri. Kemarin yang untuk kedalaman itu kan hanya kurang, saya rasakan ini kurang mendalam banget gitu ya. Makanya kami minta supaya ini jangan nyontoplek apa yang sudah dicontohkan, tapi Bapak Ibu berusahalah lebih lebih mendalam tentang misalnya memahami diri dengan bagaimana contohnya apa diberi lebih luas lagi. Itu kemudian untuk membangun karakter anak. Itu untuk membangun karakter anak itu kan tidak mudah sekarang ini. Tidak mudah. Maka kita dituntut untuk mencari beberapa referensi yang kiranya bisa mendukung anak supaya karakter anak itu bisa diharapkan semakin baik, terutama di dalam pembelajaran agama Katolik itu memang penekanannya
supaya anak itu supaya karakternya itu bisa sungguh-sungguh menjadi karakter yang sesuai yang dikehendaki dalam ajaran Kristiani. Itu saja Pak yang menjadi masukan saya. Terima kasih Bu Katarina. Kira-kira begitu ya Bu Anastasia ya. Ya, makasih Iya, masukannya. sama-sama. Dan teman-teman yang lain juga, semoga sharing singkat ini bisa membantu juga ya dalam memahami. Misalnya sudah dibuat dan di-upload, kalau saya menerima dengan senang hati Bapak Ibu, kan kita juga masing-masing belajar toh. Dan nilainya aman. Hanya secara kebenaran, mari kita rendah hati mengakui bahwa ini ya, sebenarnya perlu direvisi begitu ya. Kira-kira demikian aja. Dari SD sudah, dari SMP ada yang mau sharing? LK2? Kalau sudah cukup, baik. Sudah cukup. Atau ini nilainya ditambah loh. Bu Anastasia nanti di grup, ini ya Bu ya, ditambahkan namanya. Ini baru Bu Krisna Tiliana yang Bu Anastasia belum mencatat. Oh, sudah ini. Ini sudah karena apa? Tidak percaya diri atau sudah karena capek gitu? Kalau Izin capek. Pak, izin Pak. Oh, Pak Arisman mau sharing? Bukan Pak, sebenarnya berani sih kalau sebelumnya kami sudah mendapat bimbingan dari dosen. Tapi kan kebetulan dosen ini lagi sakit. Jadi jujur Pak, kemarin itu kami ya belum terarah begitu. Jadi makanya pun kami harapkan nanti di LK3 ini Bapak memberikan pengarahan yang pas begitu sehingga kami tidak salah arah. Karena saya pikir materi ini kan dari awal nanti sampai akhir harus berurutan dia. Betul. Koheren dia. Jadi kalau kami salah di awal, tentu ke depan juga bagaimana kami. Jadi demikian saja. Baik. Ya, setelah ini kita ke LK3 lalu selesai Bapak Ibu. Tapi apakah ada dari SMP yang mau sharing dulu? LK2. Supaya nanti ini ya, sama-sama mendapat ilmu gitu. Oh ya, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Kami tadi di rapat itu ada revisi terkait LK3. Apakah Bapak Ibu sudah mendapat semacam apa masukan dari guru besar begitu tentang revisi LK3? Tadi revisinya sudah dapat Pak, hanya belum dapat penjelasan lanjutan, hanya disesuaikan dengan KKO-nya Pak. Itu. Oke. Baik, kalau SMP belum ada yang mau sharing, ya rendah hati semua ya yang SMP ya, rendah hati semua. Semoga nanti bisa sharing. Saya jelaskan saja LK3, ya. Nanti bisa dibantu oleh dua ibu guru pamong kita. Ini adalah LK3 Bapak Ibu, ya, merumuskan tujuan pembelajaran. Itu sebenarnya kalimat utamanya. Berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi ternyata tujuan pembelajaran itu tidak bisa lepas dari capaian pembelajaran. Dikaitkan dengan konteksnya. Harusnya ada perbedaan antara satu sekolah dan sekolah lain. Tadi misalnya Ibu Anastasia mengatakan, oh belum berani HOTS atau belum berani psikomotorik yang tinggi gitu. Nah, tapi kan kurikulum Merdeka Belajar menuntut semuanya tinggi. Loh nanti dulu tidak sesuai dengan konteks saya. Nah, jadi silahkan disesuaikan dengan konteks masing-masing. Elemen CP. Sudah Ya, direvisi Pak, yang kolom ketiga sudah tidak ada itu. Ya, oke. Berarti ini sudah ya. Kolom indikator dimensinya nggak Indikator ada. sudah Pak. tidak ada. Ya. Tapi boleh lanjut lah Pak. Ya, oke. Berarti sudah direvisi ya. Ya, ini yang mau saya katakan. Tadi sih sebenarnya ada usul sebenarnya. Jadi ini kan apa namanya format aslinya. Ini sebenarnya kalau dimensinya kalau mau aman itu bertakwa ya. Bertakwa itu aman sudah. Tapi lalu ya daripada nanti ada berbagai macam tafsiran, ini tidak jadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Elemen ada 4 ya Bapak Ibu ya. Ada apa?
Pribadi siswa, Yesus Kristus, gereja, dan masyarakat. Oke. Lalu misalnya di internet juga ada sebenarnya. Kalau mau saya sharing ya. Mana tadi saya lihat tuh. Sebentar. Wah, tadi itu ada. Bapak Ibu di internet ada sebenarnya. Apa Iya, ada, Pak. namanya? Capaian misalnya ya. Apa capaian pembelajaran agama Katolik. Kan ketemu toh. Nah, ini fase apa ini? Misalnya, Bapak Ibu fase apa ini? SD, SMP. Misalnya, ada ini kan? B. Tuh, ada dia. SD-nya fase B. Mau yang mana ini? Mau yang pribadi? Ada. Mau Ya, Yesus ya. Kristus? Ada. Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga ya. Oke. Belum di-share. Apanya ya Bapak Ibu? Transkrip maksudnya, Pak. Papan tulisnya enggak nampak. Walah. Kasihan ya Bapak Ibu. Sebentar. Saya setengah mati menjelaskan baru Bapak Ibu tidak nampak ini. Kan kami hanya membayangkan jadinya. Ini sudah nampak belum? Ya, betul. Ini kan ada Sudah. di internet Bapak Ibu toh. Ini Ya. gereja, ini capaiannya. Bahkan ada ATP-nya toh. Nih. Ya. Ini ada ATP-nya. Ibu bisa download di sini kalau CP-nya di sini. Nah, dari sini Bapak Ibu diminta untuk mengembangkan jadi tujuan pembelajaran gitu ya. Coba kita lihat lagi. Mana saya tadi share screen tuh. Ya kan? Ini CP-nya, oh sebentar, ini belum share. Elemennya sudah tahu nih Bapak Ibu ya. Capaian pembelajarannya sudah tahu kan? Loh. Ya. Belum share kah? Sudah. Oh, sudah. Kalau ini tidak ada kan langsung tujuan pembelajaran. Ya. Ya, Pak. Harusnya tujuan pembelajaran ada A, B, E, D kan? Yang ini sudah tahu belum Bapak Ibu? Audience, ya kan? Tidak tahu Pak. Oh, harus gitu. gitu. Ini Bapak Ibu, ini saya berikan yang ini apa ya? Yang idealnya gitu. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya. Siapa? Menyesuaikan ya. Ini idealnya nih. Saya Oh, tidak tahu nanti dari ini idealnya. Jadi C itu condition. Oh, ya. D itu degree. Nah, audience itu pasti siswa kan? Ini siswanya. Wah, tadi itu sebenarnya saya berharap Bapak Ibu, kalau memang keluarganya dilibatkan, wah ini bagus ya. Saya itu sudah membuat kemarin kerjasama sama beberapa guru, membuat modul pendampingan iman keluarga. Itu melibatkan, tapi ya nggak usah ini. Nanti sulit lagi. Itu aja ya yo. Behavior itu adalah ya sebenarnya sikapnya seperti apa kan? Biasanya di sini ada kognitifnya seperti apa, kemudian afeksinya seperti apa, lalu psikomotoriknya seperti apa. Kira-kira condition itu keadaan yang diharapkan. Ya. Jadi nanti akan akhirnya degree. Ini sebenarnya saya lebih apa ya? Ini mirip keluasan sih materinya. Jadi karena kondisinya sekolah seperti itu, maka materinya seperti apa yang perlu di ini ya? Keluasan materi lah daripada sulit ya. Degree itu kedalaman. Itu taksonomi. Mau yang level tinggi atau level rendah. Bapak Ibu nanti kalau dinilai harusnya pakai yang tinggi-tinggi ya. Ke depan ya. Kalau sekarang nggak apa-apa lah. Tapi nanti ke depan ketika PTK atau apa itu pakai yang HOTS gitu-gitu ya. Nah itu masuk dalam penilaian. Nah sampai di sini dulu. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya rumusannya macam-macam. Ini Bapak Ibu bisa sih melihat di internet juga tujuan pembelajaran elemen Yesus Kristus. Pasti akan siswa mampu mengidentifikasi, menghargai, terampil, mempresentasikan atau apa. Lalu materinya apa? Lalu di sini kelihatan kedalaman taksonominya seperti apa. Mau HOTS atau mau LOTS.
Mau afeksi yang tinggi atau afeksi rendah. Ini ada yang direvisi, ini pasti toh. Ya. Ini kan. Nah, tinggal ditambah materinya apa nih, gitu kan. Kalau elemennya pribadiku, materinya dari kitab suci, dari apa lagi, gitu. Kompetensinya itu harusnya sesuai dengan ini, Bapak Ibu. Nah, ini loh. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu HOTS misalnya ya, ini isinya apa? Misalnya kognitif. Ayo, kata kuncinya apa? Satu aja. Menyebutkan. Menjelaskan. Mengkonsepsikan. Mengkonsepkan. Oke, mengkonsepsikan itu kelihatannya sudah Mengorganisasikan. Ya, oke, itu ya. Mengkonsepsikan. Nah, ini intinya C4-6 lah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Afektif juga semoga bisa berapa ini? A5 lah, A5. Kalau masih C3, saya boleh Bapak Ibu. Yang penting KKO-nya jadi ya. Tetapi nanti semoga mulai berlatih memikirkan itu ya. Psikomotoriknya juga yang berapa? 5. Misalnya materinya dari mana lah? Misalnya pribadiku. Materinya dari mana? Aku citra Allah yang unik. Ya, itu diambil dari mana, Bu? Pribadi peserta didik kelas dari buku paket 7. dan kitab suci, Pak. Kitab suci. Mungkin pengalaman hidup juga ya. Pengalaman hidup. Iya toh. Nah, gitu. Lalu ada buku referensi misalnya. Apalah gitu. Kalau pakai Gaudium et Spes, anak SD pakai Gaudium et Spes ya boleh-boleh aja, tapi kalau ya boleh enggak ya. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk mengkreasikan. Nah, ini adalah gabungannya. Siswa mampu A, B, C, D tadi. Gitu ya. Inilah ya. Apalagi? Pak, Ya. bertanya, Pak. Iya. Pak, bertanya. Apakah tadi tujuan pembelajaran yang di atas, yang di yang 3A, itu akan bisa digunakan di bagian LK 3B, tujuan pembelajarannya? Karena di situ sama-sama tujuan pembelajaran. Iya, hanya pemikirannya aja Bapak Ibu. Kami akan melihat koherensi antara sebelum menjadi tujuan pembelajaran itu prosesnya bagaimana. Itu yang mau kami koreksi dari Bapak Ibu. Semoga tidak hanya copy paste gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu presentasi itu tahu arahnya seperti apa toh. Ada tambahan dulu dari Ibu Katarina, baru Ibu Yuliatri. Silahkan. Baik, Pak. Untuk yang LK 3 ya, Pak ya. Sebentar. Untuk yang LK 3 tadi, yang penting di dalam tujuan pembelajaran, seperti yang Pak Greg bilang tadi, harus ada ABC itu ya, harus ada ABC. Jadi supaya anak itu tujuannya jelas, arahnya jelas, mau dibawa kemana anak-anak itu, atau diarahkan kemana anak-anak itu. Lalu untuk sebenarnya kalau kita bisa melihat dari LK yang sebelumnya, itu kan masih ada kaitannya ya, tadi ada kedalaman, ada keluasan ya. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan di situ baik, tentunya untuk mengerjakan LK 3 A dan B itu akan lebih mudah. Begitu ya Pak ya. Itu saja. Terima kasih Ibu Katarina. Kalau Ibu Yuliatri, Bapak Ibu jangan overthinking ya. Pokoknya Bapak Ibu isi dulu cobalah ya, lalu coba googling.
nanti atau diskusi, nanti kami akan evaluasi, Bapak Ibu presentasi lagi. Bu Yuliatri, ada masukan silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini yang pertama Bapak itu untuk CP itu kan bisa diambil dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kemudian TP itu juga ada setiap di fasenya ada, sama di elemen dulu ada di fase elemen, kemudian subelemen juga ada, dan Bapak Ibu bisa mengembangkan, meluaskan untuk TP-nya itu yang nantinya arahannya menjadi apa ya, bahan untuk asesmen. Jadi biar apa ya, materi lebih mendalam begitu melalui sub TP atau ke KKTP istilahnya. Itu Bapak Ibu, itu yang perlu yang saya tambahkan saja, tidak usah kesulitan. Untuk CP sudah ada, TP sudah ada, jadi tinggal pengembangan KKTP-nya. Begitu Pak Greg yang bisa saya sampaikan. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Yuliatri. Jadi memang nanti ketika Bapak Ibu menargetkan kognitif apa, siswa mampu mengkonsepsikan gitu kan. Dan nanti dinilainya bagaimana? Nanti apakah Bapak Ibu menyediakan tes formatif atau tes sumatif, nanti di LK selanjutnya akan kami cocokkan. Jadi sekarang diisi dulu aja. Oh, misalnya membuat siswa mampu menghargai pribadinya dan pribadi orang lain, misalnya. Menghargai Tuhan afektif. Oh, Bapak Ibu membuat lembar observasi nggak terkait bagaimana siswa menghargai diri dan orang lain. Nanti kami cek. Jadi sekarang masih mengisi LK-LK itu aja. Jangan overthinking dulu. Yang terberat belum datang, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah datang, berdoa rosario dan novena. Baru kemudian nanti ujian ya. Ibu Anastasia, bagaimana? Ada masukan atau pertanyaan atau setoran? Pertanyaan, Pak. Silakan. Mau saya tanyakan, apakah dalam elemen-elemen itu kami yang disuruh kemarin, kayak seperti kami kan kelas 3B kemarin tentang masyarakat, itu yang harus didalami, atau semua elemen yang ada di CP itu yang kami dalami? Itu yang masih bingung kami. Seingat saya, untuk LK3 ke atas, itu semua elemen. Apakah begitu Bu Katarina dan Bu Yuliatri ya? Betul Pak. Iya. Betul, untuk ini semuanya dulu, semua elemen, nanti pada bagian tertentu kita pakai yang khusus. Oh iya, iya. Ya, sesuai fasenya, sesuai mengajarnya gitu. Kalau yang SMP ya, yang diambil ya berarti yang fase D ya. Kalau yang SD ya sesuai mengajarnya, mungkin bisa A, B, C, begitu Pak. Ya betul, karena tidak semua fase mengajarkan semua elemen Ibu ya. Iya, tidak betul. semua fase ya. Jadi fasenya Bapak Ibu apa betul? Kalau itu secara keseluruhan, misalnya 4 elemennya masuk ya semuanya diisikan begitu. Kalau mungkin hanya 2 elemen ya 2 elemen yang diteruskan. Oke, begitu Bu sedikit Anastasia. Pak. Bagaimana? Ini berlaku untuk 1 semester ganjil atau untuk 1 tahun, Pak? Kelihatannya semuanya, berarti 1 tahun sih Bu. Oh, 1 tahun. Itu Kan tadi enggak loh Pak, 1 semester loh Pak kita kelihatannya. 1 semester. 1 semester Iya, dulu. 1 semester ya. dulu. Berarti Iya. elemen untuk 1 semester. Iya, nanti kalau semester. Dan nanti Oke. kan yang untuk ujian itu kan ya dalam 1 semester itu Pak. Misalnya Ya, mau semester 2 atau semester 1 gitu. Ya. Maaf Bu, tadi kan saya agak pusing-pusing gimana Bu, makanya saya Sedikit Iya, Pak, Pak. semester yang Iya, saya Ya, ingat sedikit. itu. semester. Bagaimana Iya. Pak Arisman? Berkaitan dengan pertanyaan Ibu Anastasia ini, sebenarnya sudah ada miskonsepsi sama di pikiran ini Pak, karena di sosialisasi sama Bapak AT itu kan CP itu karena SD hanya 3 fase, artinya 1 fase 2 kelas, maka misalnya kami fasenya 3B, artinya di CP itu juga sudah ikut kelas 4. Nah, kalau kami ambil semua CP-nya itu, berarti juga kami uraikan nanti di tujuan pembelajarannya semua kah? Atau hanya khusus
3B, fase B kelas 3 yang kami bahas secara lebih rinci. Di situ kami terbentur sekarang. Ibu Katarina, silakan. Kalau yang sudah ada pembagiannya itu supaya kita itu nanti hasilnya merata, itu kelihatannya kita hanya yang 3 ya, cuma 3B tidak masuk yang kelas 4. Nanti kelas 4 ada yang membahas sendiri kelihatannya gitu. Oh. Jadi memang sejauh saya tahu rapat terakhir itu bisa nggak pekerjaan mahasiswa disederhanakan gitu Pak Aris? Jangan dipersulit gitu. Makanya kan ada yang dikurangi, profil pelajar Pancasila dikurangi dan begitu. Begitu Pak Arisman? Baik Pak, terima kasih. Baru lega. Ya begitu ya. Bapak Ibu sementara itu dulu kalau tidak ada pertanyaan. Biarlah Guru Pamong beristirahat dulu. Ini tadi suaranya Bu Katarina dan Bu Yuliatri sudah keluar masuk artinya orangnya semangat, laptopnya keluar masuk terus. Iya, laptopnya sampai kacau ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Zoom. Dan ini mau persiapan ke gereja tugas. Ya. Sedikit Pak, izin Pak Greg. Baik. Ini Pak untuk pengumpulan tugas kita ini Pak kapan ini Pak? Biar kami tahu karena Ya, kan masih seikhlasnya berapa saja, kan Pak. Pak? Besok. Oh Pak. iya Pak. Besok ya. Oh siap. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Karena kami, minggu juga Bapak Ibu sibuk toh. Koreksinya juga. Kalau kami menuntut cepat, koreksinya ya lama ya, kasihan juga. Maka besok minggu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Silahkan di sini yang... Pak, nanya Pak. Oh, bagaimana Bu Nuriana? Itu kan bagian masih ada LK 3C Pak. Belum mengerti di bagian LK 3C-nya itu seperti apa pengerjaannya. 3C. Seperti apa coba saya lihat dulu ya. 3C. Oh iya ya. Sebentar. Oh, ini rangkuman saya kira. Merumuskan tujuan. Sebentar. Ini ya Bu ya. Jadi ada elemen ini, tapi ini itu kan bagian elemennya indikator dimensinya tidak ada. tidak semua ya. Ini kan sudah tidak ada nih. Ini tidak ada nih. Hilang. Tinggal tujuan pembelajaran toh. Nah, ini kan tinggal ngambil dari atas tuh, Temanya pun udah hilang itu Pak. Tema pembelajaran pun udah dihilangkan Pak. Nah ya, berarti kan gampang Bu. Capaiannya apa, tujuannya apa. Gitu. Oh ya. Berarti hanya mengulang lagi dari yang atas saja gitu. Iya, karena dibayangkan Bapak Ibu tahu koherensinya. Jadi atas itu prosesnya apa, terus semakin rangkumannya apa, terus semakin rangkumannya apa begitu. Pak Krisna, Bu Krisna tanya, besok jam berapa batas upload tugas LK3? Kelasnya ya Bapak Ibu ya. Saya akan koreksi kalau malam ya. Kita besok Zoom atau libur? Libur Pak. Libur Pak. Hari Minggu Pak. Masa kita tidak ke gereja? Jam 12 malam aja besok ya. Supaya saya istirahat Pagi dulu. kita masih ke gereja Pak. Ya Bu Krisna ya. Mengumpulkan lebih cepat lebih baik. Cuma pasti saya koreksinya tidak cepat-cepat. Karena mendampingi Krisma. Oke, begitu? Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu ya. Ini, Bu Nuriana itu sudah siap berdoa nih, sudah begini nih. Nah, Nuriana emang begitu Pak. Saya mirip jadi ingat pendamping rohani saya dulu. Silakan Bu Nuriana. Ini Bapak nih bisa baca gestur orang nih. Psikologi Pak. Baik. Oh ya betul. Ya Bu Nuriana. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat rahmat kesehatan yang mungkin saat ini dapat kami rasakan dan dapat kami nikmati, sehingga kami dapat dikumpulkan kembali dalam kegiatan Zoom pada sore hari ini. Bapa, semoga apa yang kami terima dari para pembimbing dan para dosen kami dapat kami resapi dan dapat kami aplikasikan serta dapat kami terapkan dalam setiap tugas-tugas yang akan kami kerjakan. Setelah ini kami akan mulai aktivitas kami masing-masing, berkati kami dan bimbing kami selalu agar selalu dapat melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Doa ini kami serahkan Tuhan dan penolong kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima sore kasih. semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, kasih Pak. Sore, Pak. Bu. Selamat bekerja sore kembali. juga. Sore, Bu. Selamat sore. Selamat weekend. Pamit Tuhan ya. memberkati. Kami pamit. Terima kasih Pak Greg. Ada